Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fajar Ismail Majid. Saya termasuk CGP calon guru bergerak dari SMK Ganesha Taman. Di sini kami akan memberi sedikit istilah yang kami dapat, yang belum bisa maksimal karena saya sudah masih belajar. Ini selalu untuk lebih bersemangat dan lebih maju lagi dan lebih baik lagi untuk dunia pendidikan. Oke, sama nih budaya positif, bagaimana kita melakukan sesuatu yang positif dari lingkungan atau milieu kita di dunia pendidikan. Next. Nah, kesepakatan ini dalam suatu pertemuan dimanapun juga, entah itu apapun, kelas atau dimanapun, itu butuh kesepakatan. Dimana kesepakatan nanti akan membuat suatu kebersamaan, sama tahu pihak 1, 2, 3 yang lainnya akan tahu kesepakatan itu apa dan sama sadarnya. Next. Next. Oke, ini sudah secara langsung aja capaian yang kita dapat. Yang pertama, memahami konsep pendidikan diajar diantara dengan konsep budaya dan dengan positif sekolah yang berpihak pada murid. Semua intinya kalau pendidikan semua berpihak pada murid. Yang keempat, next lagi. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama disiplin positif dan nilai dibacakan universal. Teori motivasi hubungan penghargaan institusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dunia yang berkualitas, kemudian restitusi 5, restitusi 5 positif kontrol, restitusi seketika restitusi. Next. Kemudian eksplorasi konsep di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Lain perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau investasi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai kontrol murid atau bisa mengkondisikan kelas, mengkondisikan murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif efek dan manfaatnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini adalah kekuatan kontrol di mana dari si guru bisa melakukan sesuatu hingga nanti kita posisi pada pilihan mana. Next. Nah, ini untuk disiplin positif banyak sekali dari diagramnya, dari Dr. William Glasser, dari motivasi, teori motivasi, kemudian model berpikir, kemudian sampai kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dari guru, penghubung, teman atau manajer. Itu bisa dilakukan seorang guru, tinggal kita nanti menuju yang terbaik untuk anak. Next. Oke, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia dan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak bangsa ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman atau bertuhan yang Maha Esa, keduanya itu mandiri, bernalar etis, berbhinneka tunggal ika, kemudian bergotong royong, kreatif. Next. Dan di sini ada teori motivasi yang berlaku, ada 3 poin. Yang pertama adalah motivasi eksternal, motivasi internal, kemudian motivasi internal. Ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi Pak?
saya tidak bisa melakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapat dan apabila saya melakukan suatu adalah input dari ekstern, dari luar ke dalam kita. Kemudian dari intern atau eksternal itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi dari menjadi intern atau dari diri sendiri. Next. Nah ini merdeka untuk Ki Hajar Dewantara, karena semua ini kembali ke fitrah dari pendidikan basic dari Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendikadin. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat mengenal diri sendiri. Jadi kita kontrol itu bagaimana kita bisa membuat anak itu bisa mengontrol diri sendiri. Jangan sampai yang namanya siswa itu jadi lost control. Jadi anak bisa mengontrol diri sendiri. Tugas salah satu tugas kita dari terjemahan dari Ki Hajar Dewantara. Next. Nah ini dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek, jangka panjang, pengaruh hukuman, penghargaan untuk ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Karena penghargaan itu semuanya bisa berakibat dari anak untuk yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Next. Dihukum oleh penghargaan untuk kualitas, penghargaan kreativitas, penghargaan melalui informasi intrik. Next. Oke, biasanya adalah bentuk program kebajikan apresiasi dalam memberi apresiasi teman-teman. Perlu diingat bahwa beberapa hal. Yang pertama adalah memberi pengalaman secara khusus pribadi untuk semua murid, kemudian pengalaman secara konsisten dan fokus pada proses. Next. Next. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi atau yang dimana anak atau orang tersebut menerima akibat apa yang telah dilakukan. Kalau hukum akan merasa kalau orang itu menyakitkan oleh hukum. Kemudian yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai pada proses hukuman. Kalau tidak konsekuensi, merasa kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau uang. Next. Restitusi. Nah ini adalah proses penciptaan kondisi bagi seorang murid atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Next. Nah ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan apa yang telah dilakukan, karena akan berakibat pada diri sendiri, karena memang tidak bisa terhindarkan karena hasil dari perilaku ya sendiri. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang terakhir adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Yang kelas. Keyakinan kelas ini, next. Nah ini mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila tidak ada roda dua? Karena memang secara dari sisi lain adalah peraturan, tapi di sisi lain adalah konsekuensi jika terjadi sesuatu berakibat pada diri sendiri. Jangan kata kalau helm silah-silah kepala kamu sendiri. Kalau bermasalah kan kita lihat itu juga. Next. Nah ini keyakinan kelas kami telah mencoba membuat ada salah satunya ilustrasinya. Kalau secara guru dan murid masuk tepat waktu, memakai seragam rapi dan atribut, duduk berkelompok dengan jumlah seimbang. Adalah salah satu konsep. Jadi kalau misalnya satu kelompok ya seimbang jumlahnya bisa 5-5-5 tanpa jadi 2-5 secara berkelompok tapi secara berseimbang. Kemudian menjaga kebersihan dan kebersamaan. Di situ kita mencoba untuk bagaimana anak mengungkapkan perasaan mereka dalam tulisan. Kemudian kita sebagai guru mengarahkan saja tapi tidak mengajak harus begini, tapi monggo bagaimana kita
clue-clue tertentu saja biar anak bisa mengeksplor diri sendiri. Kemudian kita akan juga dari kebersamaan bagaimana suatu kehidupan berkelompok itu kita harus bersama untuk menuju yang lebih baik. Next. Nah ini peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama selalu kembalikan pada kebutuhannya itu aturan. Kemudian keyakinan kelasnya berarti apa? Akan menegakkan rasa tanggung jawab dari anak tersebut atau kelompok tersebut atau yang ada di situ. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya apa? Nanti akan menjaga keselamatan, keamanan di lingkup keamanan keselamatan dari kelas ataupun anak-anak yang lain. Next, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Nih, ini kebutuhan dasar manusia. Pasti yang namanya apapun manusia pasti butuh kasih sayang. Baik, pasti kita sayang dari orang tua, anak, istri ataupun yang lain. Apalagi di lingkungan kita kadang-kadang anak bicara apapun dia pasti butuh yang namanya kasih dalam bentuk apapun. Kemudian kesenangan anak pasti dalam lingkungan pasti nyaman, pengennya nyaman, senang, dengan catatan tetap berhubungan dengan peraturan di lingkungan tersebut. Kemudian kebebasan ini juga sama di antara mereka, tapi tidak terlalu merdeka, euforia atau bebas sebebas-bebasnya pada koridor-koridor atau aturan-aturan di lingkungan tersebut. Kemudian penguasaan ada bisa dikatakan survive untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan tersebut. Karena nanti dalam lingkungan tersebut kalau dia nggak bisa survive entah di mana pun juga dia pasti akan tertinggal. Bertahan hidup berarti kan survive. Oke, demikian saja untuk pemaparan kami untuk budaya positif dari kami. Terima kasih untuk waktu dan tenaganya. Untuk kami sedikit kami memberi atau share tentang pengetahuan kami yang belum maksimal. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keyakinan ini kami para murid kelas sesuai kebutuhan kami para murid. Semoga dengan keyakinan ini kami para murid dapat berkata baik. Terima kasih untuk ini. Pak Fajar sudah menjadi pendekar